Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, KPK menetapkan ex-direktur utama PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021. Penetapan Karen sebagai tersangka dilakukan usai Karen diperiksa pada Selasa ini, pemirsa. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, lembaga anti rasuah ini menindaklanjuti dugaan pidana korupsi dari masyarakat. Dari bukti permulaan yang cukup ini, KPK melakukan penyidikan dengan menetapkan ex-dirut PT Pertamina Karen Agustiawan ini sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan LNG pada tahun 2011 hingga 2021. Firly menjelaskan Karen sebagai dirut Pertamina periode 2009 hingga 2014 kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan produsen LNG dari dalam serta luar negeri, diantaranya perusahaan JCL serta LLC Amerika Serikat. Karen disebut tidak melakukan kajian dan analis menyeluruh saat pengambilan kebijakan ini. Kasus dugaan korupsi pembelian LNG di Pertamina ditaksir merugikan keuangan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Kasus ini, pemirsa, sebelumnya diusut Kejaksaan Agung. KPK membidik kasus ini sejak 2019 lalu, sementara Kejaksaan Agung sudah menyelesaikan penyelidikan kasus dan bakal menaikkan ke tahap penyidikan. Lewat koordinasi dengan Kejaksaan Agung ini, kasus itu kini ditangani oleh KPK. Terlebih dahulu, tapi kami juga mengundang Dan pemirsa, KPK menetapkan ex-direktur utama PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina di tahun 2011 hingga 2021 senilai 2,1 triliun rupiah. Selengkapnya kami akan langsung terhubung dengan Diandra Mukni, langsung dari gedung KPK Kuningan, Jakarta. Diandra, berapa besar uang korupsi yang diduga diterima oleh Karen sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina? Baik, selamat malam Alka dan juga pemirsa. Berdasarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG atau gas cair alam di PT Pertamina di periode 2011 hingga 2021 disampaikan bahwa Karen Agustiawan yang merupakan mantan Direktur Utama Pertamina pada periode 2009 hingga 2014 ini melakukan tindak pidana korupsi pengadaan LNG di tahun 2011 hingga 2021 dan berdasarkan keterangan dari Firly Bahuri tadi, total kerugian yang diderita oleh negara ini bisa mencapai sekitar 140 juta US dollar yang ekuivalen dengan 2,1 triliun rupiah. Dan apabila kita ulas kembali soal kasusnya sendiri pada tahun 2012 sebelumnya PT Pertamina Persero ini memiliki rencana untuk mengadakan liquefied natural gas atau gas cair alam untuk sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Lalu pada tahun 2009 hingga 2014 Karen Agustiawan diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina Persero dan pada saat ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero saat itu ia membuat satu kebijakan atau mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan juga supplier LNG yang ada di luar negeri, di mana salah satunya adalah perusahaan CCL LLC Amerika Serikat. Dan saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut juga Karen Agustiawan secara sepihak langsung memutuskan tanpa adanya melakukan analisis umum, lalu juga tidak memberikan izin, tidak melakukan izin kepada pemerintah. Dengan demikian dari pemerintah ini juga merespon, tidak melakukan respon dengan baik terhadap restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu terkait dengan LNG yang akan disuplai atau dari LLC Amerika Serikat tersebut. Alka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, akan ditahan di manakah, Karen, dari informasi yang Anda terima di sana? Baik Alka, usai ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 9 jam lamanya, Karen akan segera ditahan tepatnya di rutan KPK Merah Putih yang akan dilaksanakan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 19 September 2023 hari ini hingga tanggal 8 Oktober 2023 mendatang. Dan berikut kita akan simak bersama pernyataan dari Ketua KPK Firly Bahuri berikut ini. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung
19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK. Demikian Alka yang dapat saya sampaikan dari KPK, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ediana Mukti melaporkan langsung dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.